wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Astuti, mahasiswa di Universitas Pancasakti di program pendidikan anak usia dini di semester 8. Video ini sebagai tugas mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Terima kasih kepada Pak Chandra Afriansa SPD selaku dosen pengampu. Mari kita simak penjelasannya. Hakikat guru. Di sini kita bisa lihat apa pengertian hakikat guru, tugas dari seorang pendidik, peran guru dalam proses belajar mengajar, langkah guru menjadi ideal dan inovatif. Mari kita lihat pengertian hakikat guru. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan faktor penting dan utama karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolah untuk mencapai kedewasaan peserta didik sehingga ia menjadi manusia yang paripurna dan mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia. Guru adalah kunci pendidikan, artinya jika guru sukses maka kemungkinan besar murid-muridnya akan sukses. Guru adalah figur inspirator dan motivator murid dalam mengukir masa depannya. Jika guru mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya, maka hal itu akan menjadi kekuatan anak didik dalam mengejar cita-cita besarnya di masa depan. Guru dalam arti pengertian sederhana adalah orang yang memfasilitasi alih ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik. Sementara masyarakat memandang guru sebagai orang yang melaksanakan pendidikan di sekolah, masjid, musola, atau tempat-tempat lain. Tugas dari seorang pendidik. Tugas dari seorang pendidik diantaranya membimbing peserta didik dalam artian mencari pengenalan terhadap anak didik mengenai kebutuhan, kesanggupan, bakat, minat, dan sebagainya. Menciptakan situasi untuk pendidikan, yaitu suatu keadaan di mana tindakan-tindakan pendidik dapat berlangsung dengan baik dan hasil yang memuaskan. Seorang pendidik harus memiliki pengetahuan yang diperlukan, seperti pengetahuan agama dan lain sebagainya, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa tugas peserta didik adalah membersihkan serta menyempurnakan hati manusia untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tugas dari peserta didik yaitu bertanggung jawab moral, bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, tanggung jawab kemasyarakatan, bertanggung jawab dalam bidang keilmuan. Mari kita lihat peran guru dalam proses belajar mengajar. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Guru sebagai evaluator, guru sebagai demonstrator, guru sebagai mediator dan fasilitator, dan guru sebagai pengelola kelas. Guru sebagai demonstrator melalui perannya sebagai demonstrator, lecturer atau pengajar. Guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya. Karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Salah satu yang harus diperhatikan oleh guru bahwa guru sendiri adalah pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar terus-menerus dengan cara demikian guru akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan demonstrator sehingga mampu memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis. Maksudnya agar apa yang disampaikan oleh guru betul-betul dimiliki oleh anak didik.
Guru sebagai pengelola kelas. Guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasikan. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. Lingkungan yang baik ialah yang bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Tujuan umum pengelolaan kelas ialah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Sebagai fasilitator, guru bertugas memfasilitasi murid untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya secara pesat. Guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah, atau surat kabar. Guru sebagai evaluator. Dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar siswa, guru hendaknya terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini merupakan umpan balik terhadap proses belajar mengajar. Umpan balik akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya. Dengan demikian, proses belajar mengajar akan terus-menerus ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang optimal. Di sini kita bisa lihat langkah menjadi guru yang ideal dan inovatif. Yang pertama, mempunyai kompetensi tinggi dengan banyak membaca, menulis, dan meneliti. Yang kedua, mempunyai moral yang baik, bisa menjadi teladan dan member contoh perbuatan, tidak sekedar menyuruh dan berorasi. Yang ketiga, siklus yang memadai untuk berkompetensi dengan elemen bangsa lain dan sebagai sumber inspirasi dan motivasi kepada anak didik. Yang keempat, mempunyai kreativitas dan inovasi tinggi dalam mengajar sehingga menarik dan memuaskan anak didik. Yang kelima, mempunyai tanggung jawab sosial dengan ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan problem-problem sosial kemasyarakatan. Acuan menjadi guru yang ideal dan inovatif, diantaranya menguasai materi pelajaran secara mendalam, mempunyai wawasan luas, komunikatif, dialogis, menggabungkan teori dan praktek, bertahap, mempunyai variasi pendekatan, tidak memalingkan materi pembelajaran, tidak terlalu menekan dan memaksa, humoris tapi serius.